Jangan lupa ya untuk ngeklik tombol subscribe seperti yang gambar di bawah ini, karena pada dasarnya klik tombol subscribe itu gratis kan, dan juga itu membuat kami menjadi lebih semangat untuk bikin video-video yang beredukasi lainnya. Dan kemudian jangan lupa ya untuk klik tombol lonceng notifikasi agar kami menjadi lebih semangat untuk upload video-video yang baik lainnya. Dan juga don't forget to hit like. Halo sahabat Dunsaka, kembali bersama saya Sahari dalam channel Dunsaka Dunia Sahabat Sawit dan Karet. Pada kesempatan ini topik yang akan saya bahas adalah apakah mungkin karet akan musnah dari Indonesia? Menurut sahabat Dunsaka bagaimana? Nah, sebelumnya coba dengarkan apa yang akan saya sampaikan. Nah, Indonesia terkenal dengan karetnya. Dikatakan bahwa setelah Thailand, itu nomor 2-nya adalah Indonesia. Indonesia pada waktu itu, bukan sekarang ya, pada waktu itu mempunyai lahan seluas 3,5 juta hektar. Kalau kita lihat itu betul-betul sangat luas sekali. Namun dengan perkembangan karena harga karet yang selalu jatuh, ya, fluktuasi negatif, makanya para petani ini sudah berangsur-angsur untuk hengkang atau berganti atau alih ke komoditas lain. Seperti yang sekarang ada juga yang ke jagung, ada yang ke pinang, ada yang ke sawit. Yang paling mayoritas adalah ke sawit karena sekarang sawit sangat menjanjikan. Nah, sekarang bagaimana dengan karet? Ya, karet perlahan-lahan sudah mulai ditinggalkan. Kenapa ditinggalkan? Karena harganya itu tidak pernah naik. Inilah sebabnya kenapa para petani karet ini mulai hengkang ke komunitas lain. Nah, kalau kita lihat dalam 3,5 juta hektar itu, apakah dalam waktu dekat itu akan langsung habis? Tidak. Saya yakin sekali bahwa karet di Indonesia itu tidak akan musnah. Karena yang beralih ke komoditas lain itu yang kita tahu. Kenapa? Karena mereka mempunyai modal. Bagi para petani mungkin yang berada di desa-desa yang belum mempunyai modal yang kuat, ya mereka pasti tetap bertahan di karet dulu. Tetapi karet kalau langka itu pasti, karena yang dulu yang banyak tiba-tiba berubah jadi sedikit. Dengan demikian, dengan langkanya karet, makanya industri karet semakin lama juga semakin menyusut. Kenapa? Karena bahan bakunya tidak ada. Bahan baku langka. Ketika bahan baku itu para petani atau para pengumpul itu membawa ke pabrik, jalan saja itu mereka sudah terjadi rebutan supaya industri mereka itu tidak kelaparan. Artinya mereka masih bisa dapat makan dan masih bisa untuk menggaji para karyawannya. Dan ini jadi masalahnya. Nah, kemudian sekarang ini adalah seksi alam. Mana pabrik karet yang akan tutup? Kalau menurut pendapat saya, bahwa pabrik karet yang akan tutup itu adalah pabrik karet yang besar-besar dulu. Karena mereka itu harus mempunyai bahan baku yang banyak baru bisa beroperasi. Yang bisa bertahan itu adalah pabrik karet yang menengah ke bawah. Jadi itu pasti ada seleksi alam. Nah, bagaimana dengan pabrik ban? Saya sampaikan ya kepada para petani, bahwa pabrik ban itu tidak pernah akan tutup. Kenapa? Karena pabrik ban itu tidak tergantung kepada karet lokal saja. Dia bisa impor, karena SIR 20 dan SIR 10 untuk ban itu bisa dibeli di mana-mana. Bisa dia impor. Memang mungkin sekarang, saya belum tahu, saya belum melihat aturannya. Apakah SIR itu bisa kita impor ke Indonesia? Apakah itu ada pembatasan dari pemerintah? Karena biasanya pembatasan itu dibuat itu untuk melindungi petani. Kita menghasilkan SIR yang begitu banyak, karena karet kita yang banyak. Supaya dari luar itu tidak bersaing ke dalam, pemerintah membatasi atau boleh dikatakan tidak memperbolehkan SIR dari luar itu masuk. Tujuannya untuk apa? Supaya para petani bisa memasarkan produknya di dalam negeri, atau supaya industri karet itu bisa memasarkan produknya untuk dalam negeri dan juga bisa diekspor keluar. Makanya itu dibuat pembatasan seperti itu. Nah, jadi kalau andainya nanti kelak karet di Indonesia itu sudah mulai langka, sudah sulit untuk didapat, mau tidak mau pemerintah pasti akan membuka pembatasan itu supaya karet dari luar itu bisa, atau SIR 20 dan SIR 10 itu bisa masuk ke Indonesia, sehingga pabrik ban yang ada di dalam negeri itu bisa terus hidup, bisa terus beroperasi. Kalau itu pemerintah tidak melakukan,
maka satu persatu pabrik ban di Indonesia itu akan tutup. Itu pasti tidak diharapkan oleh negara, karena itu juga merupakan pendapatan negara, perputaran uang untuk di negara kita. Makanya kadang-kadang dari pabrik ban bisa membeli sir 20 atau sir 10 ke negara lain, bisa jadi sirnya itu jauh lebih murah daripada produksi lokal. Itu bisa terjadi. Contohnya saja, seperti kita sekarang ya. Kalau kita produksi sendiri itu sangat mahal. Kenapa kita semua merebut pasaran barang-barang dari Tiongkok? Karena murah. Bayangkanlah, misalnya di dalam negeri kita pasarnya satu barang itu misalnya 10.000, di Tiongkok itu bisa sekitar 2-3.000. Otomatis ketika dia masuk ke di sini, dia bisa bersaing dengan kita dan harganya jauh lebih murah. Inilah yang sering terjadi kenapa harga di luar itu bisa lebih murah. Tidak tertutup kemungkinan dengan sir. Bisa jadi dari Thailand, dari Vietnam, mereka nanti ekspor atau kita impor dari sana, itu bisa lebih murah dari produksi lokal sendiri. Karena di dalam lokal saja, harga karet itu kadang-kadang rusak. Rusak itu apa? Karena rebutan. Satu pembeli datang, 1 kilo saya beli 8.000. Pembeli datang lagi 9.000, 10.000, 11.000 dan sebagainya. Akhirnya harga karet itu tidak karuan. Sehingga biaya produksi menjadi tinggi. Inilah yang menyebabkan harga karet di Indonesia itu kadang-kadang cenderung lebih mahal. Makanya kadang-kadang dari luar itu mereka cenderung beli ke selain Indonesia, mereka juga bisa beli di Thailand, bisa di Myanmar ataupun di Vietnam dengan harga yang jauh lebih murah. Dan yakinlah kepada para petani semua, dengan adanya para petani karet yang masih ada, walaupun karet nanti jumlahnya sedikit, dengan demikian industri karet pasti juga masih ada yang bertahan. Kalau masih ada yang memproduksi karet, industri karet pasti ada. Kalau sudah semuanya tidak ada lagi produksi karet, maka industri karet akan tutup semuanya. Tetapi pabrik ban tidak akan tutup, karena dia bisa impor bahan bakunya dari mancanegara. Terima kasih kepada sahabat Nusaka semua. Semoga kita dalam keadaan sehat, sukses, dan bahagia, dan luar biasa.